ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah muslimin, hafizakumullah ta'ala, saudaraku semua dimanapun anda berada. Alhamdulillah biidznillah, saya sedang di depan pondok pesantren tahfidzul Quran PPTQ Himmah Aliyah yang bertempat di Dukuh Pandian, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Alhamdulillah biidznillah, pondok ini berdiri di lereng Gunung Lawu, pondok setingkat SMA, Pondok Putri, yang santrinya berjumlah 34 santriwati. Program 3 tahun dan 1 tahun tambah untuk pengabdian. Masyaallah muslimin, hafizahullah ta'ala, saat ini kami sedang membangun sarana prasarana untuk kelangsungan, untuk penyempurnaan sarana pendidikan PPTQ Himmah Aliyah. Mari saya mengajak pada saudaraku semua, para muhsinin yang ingin menitipkan donasinya, ingin menitipkan jariahnya di pondok kami, dengan bisa datang langsung ke pondok PPTQ Himmah Aliyah atau bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini, dan insya Allah menjadikan pahala jariah, karena sesungguhnya jariah Anda sebagai sarana prasarana, sebagai untuk operasional pondok pesantren PPTQ Himmah Aliyah yang saat ini sedang berlangsung terus KBN dan sudah berjalan 1,5 tahun. Barakallahu fikum jami'an, sebagaimana firman Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang beramal 1, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditingkatkan 10 kali lipat. Insyaallah demikian dari kami. Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wasallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayah iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354 LDI. Masyaallah muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Kita mengikuti ada yang WA perkembangan situasi tentang kasus Tambak Oso, yaitu salah satu tanah sabilillah, Allah alam tanah sabilillah, yang bagaimana pada akhirnya kalah, Jokam kalah, dan suratnya sudah saya dapat foto untuk dieksekusi. Insya Allah seharusnya hari ini Rabu, namun diundur menjadi hari Kamis tanggal 27, eksekusi pengosongan tanah dan bangunan, eksekusi pengosongan tanah ya. Jadi eksekusinya permohonan pengosongan lahan.
di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Jadi jamaah Jokam yang kemarin show menghadirkan ratusan, mungkin bahkan bisa dikatakan ribuan. Namun seperti yang saya katakan, di Indonesia itu bukan karena banyak-banyakan, oke-okean, tapi kalau masalah kasus tentunya ya terlepas apakah benar atau salah, tapi secara legalnya itu yang diikuti, yang dianut atau yang dimenangkan. Dan qadarullah, Islam Jamaah atau Jokam saat ini bersengketa yang nilai tanahnya hampir di angka 40 miliar kalau nggak salah dengar. Jadi nilai tanahnya itu di angka 40 miliar. Ini ada yang WA ya. Mas, ada info. Hari Rabu positif dieksekusi. Hari Rabu positif dieksekusi. Malam ini akan ada musyawarah besar melibatkan Bapak Imam. Kita kalah, Mas. Surat eksekusi sudah turun. Ada wacana dari pengurus untuk melibatkan semua jamaah Surabaya dan Sidoarjo, artinya untuk menghadangan atau menghalangi. Yang dikhawatirkan BIACC terkait melibatkan semua jamaah untuk menghadapi atau menghalangi eksekusi di pengadilan negeri dan kejaksaan di lapangan, lawan kita polisi dan perangkatnya, Mas. Jika terjadi apa-apa, lantas bagaimana, Mas, hukumnya? Apakah tetap jihad fisabilillah? Jadi ini ada kecanggungan dari warga Islam Jamaah Jokam LDI ketika sampai nanti, ini kan ada wacana pengurus daerah Islam Jamaah Jokam LDI Surabaya dan Sidoarjo akan mengerahkan massa, ya mungkin bisa dikatakan dengan keras lah, melawan dengan keras. Nah ini tanya, bagaimana jika sampai terjadi terjadi chaos, terjadi perlawanan yang keras, sampai terjadi apa-apa di dalam warga Islam Jamaah Jokam, apakah itu akan dihukumi jihad? Ini sebenarnya orang ini kan percakapannya bukan dengan saya, ini dengan ya sesama jamaah, tapi kayaknya ini bunglon. Jadi yang di WA itu bunglon, sehingga men-screenshot terus dikirimkan ke saya. Masyaallah muslimin hafidhakumullahu ta'ala. Saya katakan ya beberapa kali, kasus-kasus model seperti ini itu sekali saya katakan dulu, pernah saya katakan bahwasannya ini adalah kepentingan orang-orang yang di atas sebenarnya. Jadi bagaimana sampai tanah itu jatuh kepada mereka, itu saya yakin tidak lepas dari usaha-usaha atau rekayasa pengurus pusat yang di atas sana. Wong kemarin udah dikatakan tuh. Jadi ini kelakuan orang-orang pusat. Walaupun lagi-lagi yang disalahkan adalah JRK. Yang disalahkan adalah mantan. Padahal mantan nggak tahu menahu tentang masalah itu. Padahal mantan nggak ngerti tentang masalah pertanahan, tentang masalah kasus-kasus seperti ini. Namun ya lagi-lagi kita yang kena batunya. Kita anggap mantan yang provokasi lah. Dianggap orang pusat itu adalah orang JRK dan lain sebagainya. La haula wala quwata illa billah. Masyaallah muslimin hafidhakumullahu ta'ala. Mafia tanah, mafia hutang, mafia uang, bisa katakan seperti itu. Itu sebenarnya di lingkungan pusat sana. Pusat Islam Jamaah Jokam LDI di Kediri sana.
Siapa yang bermain seperti itu? Wah, keempat. Siapa yang bermain di situ? Ya para orang-orang pusat sana. Orang yang pegang-pegang masalah keuangan, orang-orang terdekatnya Amir. Sok terkadang loh ya. Mungkin Amirnya saja nggak ngerti. Mungkin imamnya aja nggak ngerti. Tapi orang-orang yang memanfaatkan atas kebesaran kedekatan dengan Amir itulah kemudian dia manfaatkan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Sementara ketika terjadi permasalahan seperti ini, yang dikorbankan siapa? Yang dikorbankan adalah jamaah. Yang dikorbankan jamaahnya. Nah kalau seperti ini misal terjadi sampai naudzubillah min dzalik ya, sampai terjadi katakanlah kasarane anarkis. Kemudian ada apa-apa. Apakah Bapak Imam menolong? Tidak. Dan itu koridornya salah. Wong sudah secara hukum ini kalah, kok jauh kami ini kalah, mau nekat, bawa apa-apanya nekat, kalah yo kalah. Terlepas saya katakan, Anda kena tipu lah, Anda kena apalah dibujui lah dan sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Semoga kalau memang Anda ditipu, ya semoga ada jalan keluar yang baik. Tapi kenyataannya kalah. Di persidangan kalah. Tentunya yang melawan juga bukan sembarangan. Kalau kita lihat yang melawan ya orang yang berduit. Artinya orang berduit ya orang yang mampu membeli tanah sekian puluh miliar. Jadi saran saya enggak usah seperti itu. Udah terima apa adanya. Sudah kalah ya kalah, itu aja. Nah kalau misalnya nih, nah kemudian jenengan semua terus ada celah-celah kemungkinan menang dan belum diputus, ya mungkin lah monggo. Tapi kalau sudah keputusan sudah ada, nomor keputusan juga sudah ada. Kalau saya bacakan ya di sini ya. Nah, Sidoarjo memperhatikan surat dari Kepolisian Resort Sidoarjo tanggal 24 Februari 25 nomor sekian perihal pemberitahuan bantuan pelaksanaan eksekusi di Desa Tambak Oso Waru. Bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa rencana pelaksanaan eksekusi, pengosongan dan penyerahan atas objek berupa tanah dan bangunan sebagaimana sertifikat hak guna bangunan nomor sekian dalam perkara antara pemohon dan termohon yang semula akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Februari hari ini sebenarnya ya 2025 jam 9 diganti atau diundur menjadi hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 tanggal jam 9 besok berarti. Lalu ada keresahan jamaah akan ada pengerahan massa, ribuan massa. Seluruh jamaah Sidoarjo dan Surabaya akan digerakkan untuk penghadangan, untuk penghalangan. Nah kalau sampai terjadi apa-apa, siapa yang nanggung? Minimal misalnya terjadi sampai buntut kekacauan kemudian dibawa ke polisi, diperkarakan. Apakah orang-orang pusat akan menolong? Saya yakin di angka 90% mereka tidak akan menolong. Nah katanya patut hukum, katanya taat hukum, ini kan sudah selesai. Katanya tunduk dan patuh. Kalau semakin kesini semakin kesono. Jadi kadang-kadang warga Islam jamaah itu sampai ada yang istilah sudah capek kita budi luhur, dibudi luhuri tidak tahu diri. Ketika budi luhur tidak dianggap, maka maju lawan. Ada tak? Di FYP-nya itu bocil-bocil jokam itu, ketika budi luhur sudah tidak dianggap, maka maju lawan. Nah, berarti sudah tampak jelas.
Jadi apa yang dikatakan mantan, apa yang disampaikan mantan selama ini tidak ada yang dusta. Bahwa budi luhur, konsep berbaik itu adalah bohong. Pura-pura baik. Artinya kedustaan yang ada. Tidak mukhlis, tidak lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala kebohongannya. Loh, elek kok lillahi ta'ala. Iran apa-apa nih. Elek ya elek. Lillahi ta'ala itu pada sesuatu yang baik. Kalau masalah kejelekan ya jangan lillahi ta'ala. Budi luhur itu, konsep budi luhur dalam Islam Jamaah LDI itu adalah kebohongan. Makanya masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, ya, misal terjadi seperti ini, nanti yang dikatakan itu curhatan seseorang. Bagaimana kalau kita sampai melawan, kemudian terjadi apa-apa, apakah tetap mati sabilillah, mati syahid jika misalnya sampai alhamdulillah min dzalik, sampai terjadi kematian misalnya. Ya Allah alam, bila apa dulu? Bila golongan kok. Ya mati dalam bendera-bendera asobiyah. Jadi Anda itu mindsetnya jenengan semua, sahabat-sahabat yang di dalam, jamaah itu bukan agama. Jamaah itu hanya sebuah golongan. Agamanya ya agama Islam itu. Agama Islam itu tidak pengikutnya, tidak hanya orang jamaah LDI saja. Pengikutnya kaum muslimin itu banyak dan mereka punya hak yang sama. Anda pakai dalil misalnya. Dalilnya apa? Wa inna hadhihi millata sataftariqu ala salasi wa sab'in. Tintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jamaah. 73 golongan perpecahan Islam, yang 72 masuk neraka, 1 masuk surga adalah jamaah. Lalu Anda klaim bahwa itu adalah jamaah Anda. Saya katakan ada dalil yang juga Anda baca. Di khutbah itu ada. Nah, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga. Loh, aneh atau malah? Semua umatku akan masuk surga. Illa man aba. Kecuali orang-orang yang enggak mau. Coba wong-wong sing nolak, wong-wong sing gelem. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah. Sahabat bertanya kepada Nabi, siapa Nabi orang yang enggak mau jawab Nabi besar kok enggak gelem? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku berarti dia masuk surga, dan barang siapa yang menentang padaku faqad aba, dia berarti menolak untuk masuk surga. Pertanyaannya, orang-orang selain Islam Jamaah, selain LDII, selain Jokam, itu juga taat Allah Rasul. Jadi dalam konsep agama itu jangan kemudian hanya dipersempit golongan Anda sendiri sehingga perjuangan Anda seakan-akan paling sabilillah. Bukan. Mohonlah dipikir lagi. Kalau ada apa-apa Bapak Imam nggak nolong kok. Jangan apa-apa Bapak Imam juga nggak cawe-cawe. Lari. Ya. Lari semua. Maka masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, ayo buka akal sehat, akal waras dan akal selamatnya. Ya. Buka akal sehat, akal waras, akal selamatnya. Anda masih punya kewajiban yang lebih banyak secara personal, secara pribadi, beribadah secara pribadi. Punya tanggungan-tanggungan keluarga. Lebih baik Anda nyambut gawe. Lebih baik Anda bekerja untuk menghidupi rumah tangga Anda. Ya. Hanya membela orang-orang, hanya membela yang sudah dipangan. Wis dipangan, fine wis dipangan, sama gak keduman apa-apa ya. Anda itu gak keduman apa-apa. Makanya masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, harus buka akal sehat kita. Jangan sampai kita hanya ikut-ikutan, kita hanya melu-melu atas nama jihad, atas nama jihad fisabilillah. Jangan sampai seperti itu. Ternyata bukan jihad fisabilillah yang ada.
tapi jihad dalam rangka membela golongannya, yang mereka yang untung, mereka yang mendapat fee, mereka yang mendapatkan ukhra bahasa mereka. Tapi sampean orang-orang jamaah yang di bawah tidak tahu apa-apa, yang intinya hanya taat saja. Nah, maka supaya dipikir kembali ya, dipikir ulang, jangan sampai hanya nuruti perintah saja. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Ya. Kejadian seperti ini sering kali terjadi. Saya katakan sering kali terjadi. Kenapa? Karena memang ya tadi para wakil-wakil amir itu memang sejatinya memang ya tidak punya ilmu. Jadi wakil 4 itu kebanyakan yang sepuh-sepuh, yang senior. Akhir-akhir ini ada memasukkan ilmu, ada yang memasukkan ahli-ahli seperti Amir, seperti anaknya Amir itu ya lumayan lah, ahli ilmu lah, LC. Tapi yang senior justru orang-orang yang ya sama dengan kita, bahkan mungkin lebih pintar daripada pubalik-pubalik daerah. Ya. Yang dipikir hanya bisnis, yang dipikir hanya banyaknya uang, banyaknya usaha. Memang dia tidak akan, kadang-kadang dia mungkin nggak maulah ambil uang dari sabilillah, tapi merekayasa bagaimana uang sabilillah itu ditasarruf, diputar-putar lalu dia dapat bagian. Nah, dia dapat bagian. La haula wala quwata illa billah. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala, luar biasa yang kita hadapi itu adalah Islam jamaah. Kita tidak berharap mereka kemudian sengsara hancur, enggak. Yang kita harapkan, yang kita tuju adalah mereka membuka akal sehat, akal walasnya. Jadi dengan kedok atas nama agama, dengan kedok atas nama sabilillah, yang dikorbankan adalah jamaah. Kita awal dia sampai 9 ya pokoknya taat. Seandainya tidak terjadi seperti ini pun mungkin, saya nggak tahu urusan tanah itu milik siapa, apakah diakukan punya sabilillah ataukah perseorangan, kita juga nggak tahu. Karena rame aja kemudian dinamakan sabilillah gitu aja. Nggak tahu juga kita nggak tahu juga apakah itu tanah perseorangan pribadi yang kemudian ada sangkut paut dengan pusat, atau memang sabilillah beneran. Atau jangan-jangan dia katakan sabilillah setelah terjadi chaos, setelah terjadi permasalahan seperti ini. Ya. Setelah rame-rame, barulah dia katakan ini sabilillah, ini punya sabilillah, kita wajib membela sakpol kemampuan. Berapa kali seperti ini. Semakin ke sini tidak fokus kepada agama, tetapi semakin ke sini terlihat nampak jelas yang dulu sih hanyalah uang dan uang. Yang dulu sih ada pembelaan, tampak jelas sekali ya. Banyak sekali jamaah-jamaah itu ada kok. Saya punya bunglon itu, saya sering bicara dengan saya. Semenjak jenengan dia mengatakan, sakwise sampean metu kabeh iki. Jamaah gak enak ilmu nih mas. Ya kita maklum gak ada ilmunya, karena ilmunya yang bulat seperti 5 bab itu aja. Sementara kalau disampaikan ilmu-ilmu yang baru oleh para ulama-ulama mudanya, mereka nggak berani juga. Jadi rawan nih resiko dong. Mereka nggak berani juga. Seandainya sampai terjadi misalnya menyampaikan ilmu-ilmu yang kemudian di luar dari ilmu kemampuan yang mereka dapatkan sejak awal, maka mereka akan dicurigai. Tak mangkul, orang murni. Keberadaan mereka aja sudah dalam pengawasan, pemantauan terus. Ya, kasihan sebenarnya para ulama-ulama 5 muda itu. Pergerakannya nggak bisa, dan dia tuh kena blunder semua. Dan itulah sejatinya para khianat-khianat kalau sampai tidak menyampaikan kebenaran. Kalau tidak menyampaikan kebenaran, ya sudah. Berarti dia apa? Kalau orang yang menyimpan ilmu, sementara dia tahu kemungkaran, apa?
Jangan katakan itu strategi dakwah, bukan. Wong al halalu bayyin wal haramu bayyin, ad-dhalal bayyin wal huda bayyin. Penjelasan jelas, petunjuk jelas, sesat jelas. Mau apa, ke strategi apa? A katakan A, B katakan B, gitu aja. Anda punya ilmu. Dan sudah berapa tahun mereka pulang ke Indonesia? Sudah berapa tahun? 5-6 tahun lebih. Lalu apa perubahannya? Masih aja kuat. Malah keberadaan mereka itu menjadi hujah. Para orang-orang yang awalnya mungkin ingin hijrah, ingin lepas dari golongan ini, lalu mereka diaktifkan lagi dengan retorikanya, akhirnya orang-orang semakin kuat lagi. Jangan-jangan juga mereka juga dapat ceperan-ceperan itu, hal-hal seperti ini. Makanya saudaraku semua, mereka itu bingung mau menyampaikan ilmunya, dituduh akan tidak murni. Sementara kalau nggak disampaikan ilmunya, apa kemudian? Nah, berarti kan khianat. Sehingga ya di dalam jamaah itu ya wis putarannya kulit duit, proyek, duit, itu aja. Ya. Punya coupling fee. Kasihan jamaah ya. Bener, kasihan bener. Ini kan yang lewat-lewat di bawah ini kan mayoritas. Ya angka 80% lah yang lewat di sini itu adalah jokam. Kadang mereka melihat saya buat konten seperti dia melihat. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kita sampaikan fakta. Ya. Yang ada banyak mereka kemudian menonton. Walaupun dengan sembunyi-sembunyi. Ya. Dan saya pernah beberapa kali membuktikan, dan mereka juga pernah ngomong ketika kita di luar kampung sini, maksudnya ketemu saya itu bilang, saya juga nyimak video jenengan, aku juga nyimak video sampean. Tapi ya Pak, fakta. Disampaikan yang sampean sampaikan itu adalah fakta. Jadi intinya saudaraku semua, masyaallah muslimin hafizakumullah taala, sudah saya sarankan sahabat-sahabatku jamaah Islam Jamaah LD Jokam 354 di Sidoarjo dan Surabaya sudah menahan diri, nggak usah ikut-ikutan, nggak usah ikut rame-rame, nggak usah, selesai sudah. Anda sudah kalah, selesai. Ya. Sudah mau dieksekusi, sudah. Terlepas, saya katakan terlepas apakah Anda dizalimi atau tidak, namun kenyataan di pengadilan negeri, di kejaksaan Anda kalah, jadi selesai. Kalau Anda dizalimi, berdoa. Anda zalim itu, orang yang dizalimi itu doanya sangat mustajab. Berdoa, minta haknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terlepas dari itu, namun sia-sia. Karena sudah keputusan final, sudah selesai. Anda berbuat apapun ya sudah. Dengan secarik kertas cukup selesai. Ya, itu ya. Insya Allah demikian. Semoga tercerahkan. Sahabat-sahabatku, tak ada kata lain saya bicara seperti ini dengan mengangkat berbagai isu kasus dalam Islam Jamaah Jokam 354 LDII. Itu adalah dalam rangka untuk amar ma'ruf, dalam rangka untuk membuka akal sehat mereka, dalam rangka untuk mengajak kepada watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.